Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat semuanya. Saya Bika Rami Putra Pamungkas dengan nomor mahasiswa 191021030 dari Teknik Industri S1 Institut Sains dan Teknologi Agri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin fresh dan mesin scrap. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang mesin fresh. Mesin fresh adalah mesin perkakas yang digunakan untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu benda kerja dengan menggunakan pisau fresh atau cutter sebagai alat potong atau pahat penyayat yang berputar pada mesin fresh. Berikut ini adalah contoh dari mesin fresh, dapat dilihat di layar. Kemudian prinsip kerja mesin fresh. Gerak putaran pada mesin fresh berguna untuk memutar alat potong atau sering disebut pisau fresh. Dengan pisau fresh yang berputar, kita dapat menggerakkan benda kerja mendekati pisau fresh agar tersayat sehingga menjadi bentuk yang operator inginkan. Kemudian gerakan pada mesin fresh. Yang pertama, gerakan utama, yaitu gerakan yang terbentuk oleh putaran alat potong pada spindle utama. Biasanya gerakan ini mempunyai satuan bilangan RPM atau rotasi per menit. Kemudian gerakan pemakanan, yaitu merupakan gerakan yang dihasilkan oleh benda kerja pada waktu diproses pemotongan. Satuan gerakan pada bilangan ini adalah mm per menit. Kemudian gerakan setting. Gerakan setting yaitu gerakan benda kerja pada alat potong. Kemudian metode pengefreshan. Yang A, konvensional milling, yaitu merupakan cara pengefreshan di mana putaran cutter berlawanan arah dengan gerakan benda kerja. Kemudian yang B, climb milling, yaitu merupakan cara pengefreshan di mana putaran cutter searah dengan gerakan benda kerja. Kemudian jenis-jenis mesin fresh. Berikut ini salah satu beberapa contoh mesin fresh. Yang pertama yaitu mesin fresh horizontal, merupakan mesin fresh yang berporos utamanya sebagai pemutar dan pemegang alat potong pada posisi mendatar. Mesin fresh horizontal dapat digunakan untuk mengerjakan beberapa pekerjaan seperti mengefresh rata, mengefresh alur, mengefresh roda gigi lurus, dan lain-lain. Bisa dilihat pada gambar berikut contoh dari mesin fresh horizontal. Kemudian mesin fresh vertikal. Mesin fresh vertikal merupakan mesin fresh dengan poros utama sebagai pemutar dengan pemegang alat potong dengan posisi tegak. Mesin fresh vertikal dapat digunakan untuk mengerjakan pekerjaan seperti mengefresh rata, mengefresh ulur, mengefresh bentuk, mengebor, membelah, atau memotong. Dapat dilihat pada layar contoh dari mesin fresh vertikal. Kemudian mesin fresh universal. Mesin ini merupakan gabungan dari mesin fresh horizontal dan vertikal. Akan tetapi mesin ini tidak dapat digunakan secara bersamaan. Dapat dilihat di layar contoh dari mesin fresh universal. Kemudian mesin fresh CNC, yaitu mesin fresh CNC merupakan mesin fresh vertikal yang dikendalikan dengan sistem komputer dan numerik. Berikut ini adalah contoh dari mesin fresh CNC. Kemudian bagian-bagian mesin fresh. Yang pertama yaitu spindle utama, yaitu merupakan bagian yang terpenting pada mesin milling. Tempat untuk mencengkram alat potong dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama A, vertical spindle,
B. Horizontal spindle. C. Universal spindle. Kemudian ada meja atau table, merupakan bagian mesin milling, tempat untuk clamping device atau benda kerja. Biasanya dibagi menjadi 3 jenis. Yang A. Fixed table. Yang B. Swivel table. Yang C. Compound table. Kemudian ada motor drive, merupakan bagian mesin yang berfungsi menggerakkan bagian-bagian mesin yang lainnya, seperti spindle utama, meja atau pendingin atau cooling. Terus pada mesin milling sedikitnya terdapat 3 buah motor. Yang A. Motor spindle utama. B. Motor gerakan pemakanan atau feeding. C. Motor pendingin atau cooling. Kemudian transmisi merupakan bagian mesin yang menghubungkan motor penggerak dengan yang digerakkan. Berdasarkan bagian yang digerakkan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu A. Transmisi spindle utama. B. Transmisi feeding. Berdasarkan sistem transmisinya dibedakan menjadi 2 macam, yaitu A. Transmisi gearbox. B. Transmisi V-blade. Kemudian knee merupakan bagian mesin yang menopang atau menahan meja kerja. Pada bagian ini terdapat transmisi gerakan pemakanan atau feeding. Kolom atau tiang merupakan bagian bawah dari mesin milling, bagian yang menopang badan atau tiang tempat cairan pendingin. Kontrol merupakan pengatur dari bagian-bagian mesin yang bergerak. Ada 2 sistem kontrol, yaitu A. Mekanik dan B. Elektrik. Dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama sederhana, yang kedua kompleks atau CNC. Kemudian jenis-jenis pisau fresh. Yang pertama pisau mantel. Pisau jenis ini dipakai pada mesin fresh horizontal, biasanya digunakan untuk pemakaian permukaan kasar atau roughing dan lebar. Dapat dilihat di layar berikut contoh dari pisau mantel. Kemudian ada pisau alur, yaitu pisau alur berfungsi untuk membuat alur pada bidang permukaan benda kerja. Jenis pisau ini ada beberapa macam yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan. Dapat dilihat di layar contoh dari pisau alur. Kemudian pisau fresh bergigi, yaitu pisau jenis ini digunakan untuk membuat roda gigi sesuai jenis dan jumlah gigi yang diinginkan. Pada pisau bergigi ini, benda yang tersayat akan lebih cepat dikarenakan bentuk pisaunya yang bergigi. Dapat dilihat pada layar berikut contoh dari pisau fresh bergigi. Kemudian pisau jari radius, yaitu pisau jari radius digunakan untuk membuat bidang alur berbentuk radius cekung. Dapat dilihat pada berikut contoh dari pisau jari radius. Kemudian saya akan menjelaskan tentang mesin scrap atau shaping machine, yaitu merupakan jenis mesin perkakas yang memiliki gerak utama yakni bolak-balik secara horizontal. Fungsi utama mesin ini adalah untuk merubah bentuk serta ukuran benda kerja seperti apa yang diinginkan. Mesin scrap ini bisa melakukan berbagai fungsi seperti meratakan sebuah bidang datar, tegak maupun bidang miring. Mesin ini juga bisa membuat bidang yang bersudut atau bertingkat. Prinsip kerja mesin scrap yaitu benda kerja diikat atau dijepit pada ragum, kemudian disayat menggunakan pahat yang bergerak lurus maju mundur, gerakan maju untuk menyayat dan gerakan mundur tanpa penyayatan. Kemudian gerakan maju mundur lengan mesin atau pahat diperoleh dari motor yang dihubungkan dengan roda bertingkat melalui
sabuk atau bel. Kemudian roda bertingkat diteruskan ke roda gigi antara dan dihubungkan ke roda gigi penggerak engkol besar. Roda gigi tersebut memiliki alur dan dipasang pada engkol melalui tab. Kemudian pada saat roda gigi berputar, maka tab engkol berputar eksentrik dan menghasilkan gerakan lengan maju mundur. Kedudukan tab dapat digeser sehingga panjang eksentrik dan panjang langkah dapat diubah. Kemudian cara kerja dari mesin scrap. Pada mesin scrap, gerakan berputar dari motor diubah menjadi gerakan lurus atau gerak bolak-balik. Melalui blok geser dan lengan penggerak, posisi langkah dapat diatur dengan spindle posisi dan untuk mengatur panjang langkah dengan bantuan blok geser. Kemudian macam-macam dari mesin scrap. Menurut cara kerjanya, yang pertama mesin scrap biasa, di mana pahat scrap bergerak mundur, maju, menyayat benda kerja yang terpasang pada mesin. Kemudian planer, di mana pahat atau diam menyayat benda kerja yang dipasang pada mesin dan bergerak bolak-balik. Yang ketiga slotting, di mana gerakan pahat adalah vertikal atau naik turun, digunakan untuk membuat alur pasak pada roda gigi dan puli. Menurut penggeraknya, yang pertama mesin scrap engkol, yaitu gerak berputar diubah menjadi gerak bolak-balik dengan engkol. Yang kedua mesin scrap hidrolik, gerak bolak-balik dengan lengan berasal dari tenaga hidrolik. Kemudian ukuran utama mesin scrap, yaitu ukuran utama sebuah mesin scrap ditentukan oleh A. Panjang langkah maksimum, B. Jarak maksimum gerakan meja mesin arah mendatar, C. Mesin maksimum gerakan meja mesin arah vertikal atau naik turunnya meja. Kemudian persamaan mesin fresh dan mesin scrap, yaitu yang pertama sama-sama jenis dari mesin perkakas, yang kedua berfungsi sama untuk memotong atau mendeformasikan suatu material menjadi suatu produk jadi maupun setengah jadi dalam bentuk dan ukuran tertentu seperti yang dikehendaki. Yang ketiga, mesin fresh dan mesin scrap sama-sama memerlukan alat bantu potong yang sering dinamakan alat potong atau pahat potong. Kemudian, perbedaan mesin fresh dan mesin scrap yaitu dari proses kerja. Yang pertama, mesin fresh menyayat atau memakan benda kerja menggunakan alat potong bermata banyak yang berputar atau multi-point cutter. Yang kedua, mesin scrap meratakan. Perbedaan dari mesin scrap yaitu meratakan permukaan, membuat alur dengan pahat scrap pada permukaan benda kerja. Ya, kemudian dilihat dari produk yang dihasilkan. Yang pertama mesin scrap, produk yang dihasilkan yaitu digunakan untuk spator atau panel dari mobil suatu jenis penggunaan. Mesin ini memproduksi suku cadang tanpa merubah ukurannya. Yang kedua, dari mesin scrap yaitu biasanya produk yang dihasilkan yaitu batangan besi atau lembaran besi. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.